Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'in amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi Bapak Dr. Abdullah Ghafur SAGMA, yang semoga Allah selalu mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Amin. Perkenalkan, saya Salsa Maulida Handayani, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM akhir 25 kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan konsep tauhid berdasarkan mufasir Al-Quran. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan 3 surat, yaitu surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24, surat Al-Baqarah ayat 255 dan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Saya ingin menjelaskan Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 terlebih dahulu, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Nah, pada ayat 22 ini artinya adalah dialah Allah yang tidak Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dia maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir, di sini Allah itu menyebutkan bahwa tidak Tuhan selain Dia. Dia adalah Tuhan satu-satunya. Jadi, semua yang disembah selain Dia adalah batil. Dan Dia mengetahui segala yang gaib maupun yang nyata, yakni Dia mengetahui segala yang dapat kita saksikan maupun yang gaib bagi kita. Tetapi tidak ada yang tersembunyi baginya, baik di bumi maupun di langit. Baik yang besar maupun yang kecil, baik yang mulia, baik yang dimuliakan maupun yang hina. Sekalipun ada semut kecil di atas batu besar dalam kegelapan. Nah, itu kan kalau manusia nggak kelihatan kan, tapi kalau Allah itu Allah tahu itu. Kemudian War-Rahmanur Rahim. Menurut tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, kata huwa yang mendahului Ar-Rahman Ar-Rahim ini bertujuan untuk menghususkan dua sifat ini. Nah, untuk pengertiannya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepintas itu kata Allah di sini tidak diperlukan lagi karena ketika kita mengucap Allah, ketika kita mengucap Allah itu kita sudah tidak membutuhkan nama-nama yang lainnya, kayak sudah mencakup nama-nama yang lainnya. Tetapi ketika kita mengucapkan nama-nama yang lainnya, seperti kita mengucapkan Ar-Rahim, Al-Malik, itu hanya menggambarkan sifat rahmat dan sifat kepemilikan Allah saja. Kemudian pada ayat 23 itu wallahul ladzi la ilaha illa huwal malik. Menurut tafsir Ibnu Katsir, di sini Al-Malik di sini itu berarti raja dari segala raja dari segala sesuatu yang mengatur segala sesuatu, yang tanpa ada yang menghalanginya maupun yang menyayanginya. Kemudian Al-Quddus, menurut Ibnu Turaj, mengapa disebutkan demikian? Karena para malaikat yang mulia itu mensucikannya. Kemudian As-Salam, yaitu maha sejahtera, maha selamat dari celah maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya. Kemudian ada Al-Mu'min yang maha mengaruniakan keimanan. Menurut Ibnu Aziz, Al-Mu'min di sini itu karena para hamba-hambanya yang beriman itu membenarkan keimanan mereka kepadanya. Kemudian ada Al-Muhaimin. Menurut Ibnu Abbas dan teman-temannya yang tidak hanya satu orang itu mengatakan bahwa makna Al-Muhaimin di sini itu
bahwa makna al-muhaimin di sini itu Allah itu maha menyaksikan segala sesuatu tentang amal perbuatan manusia, tentang amal perbuatan makhluknya gitu. Jadi sama saja Allah itu maha mengawasi mereka. Nah, al-muhaimin di sini itu semakna dengan surat Al-Mujadilah ayat 6 dan surat Al-Buruj ayat 9, yaitu wallahu ala kulli syai'in syahid. Kemudian ada Al-Aziz yang maha perkasa, yaitu yang menang dari segala sesuatu dan tidak mengalahkannya. Maksudnya itu dia mengalahkan segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mencapai derajat zatnya gitu. Karena keperkasaan, keagungan, terus kekuasaan, kebesaran itu hanya milik Allah. Kemudian ada Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ini Al-Jabbar itu yang maha kuasa. Kemudian Al-Mutakabbir yang maha memiliki keagungan. Tidak ada selain Allah yang pantas memiliki sifat kuasa karena kekuasaan Allah ini, dan tidak ada siapapun yang pantas memiliki sifat agung karena keagungan Allah ini. Seperti pada hadis qudsi, yaitu al-'azamah kibari, al-'azamah idari wal kibriya'u ridai faman naza'ani wahidan minhuma azabtahu, yang artinya kebesaran itu bagaikan kainku dan kekuasaan itu bagaikan selendangku. Nah, barang siapa yang ingin menyaiku di antara keduanya itu, maka niscaya aku akan mengazab ya, gitu. Nah, menurut Qatadah, makna al-Jabar ini yaitu Tuhan yang menghendaki makhluknya sesuai dengan kehendaknya, yang menundukkan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian wallahul khaliqul baril musawwir. Nah, dia Allah yang menciptakan, mengadakan dan membentuk rupa. Yang berarti menurut Ibnu Katsir di sini menciptakan di sini itu artinya merencanakan. Kemudian yang mengadakan ini maksudnya itu merealisasikan rencana menjadi wujud yang nyata gitu. Nah, tiada seorang pun yang dapat merencanakan dan merealisasikan itu kecuali Allah. Yang itu yang apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya mengucapkan kun fayakun, maka jadilah. Maka jadilah segala sesuatu itu sesuai dengan gambaran yang dikehendakinya, sesuai dengan rupa yang emang diinginkannya. Seperti pada Quran surat Al-Infitar ayat 8, yaitu fi ayyi suratin ma syaa rakabak, yang berarti dalam bentuk apa saja yang kau kehendaki, maka dia membentuk tubuhmu, menyusun tubuhmu. Kemudian lahul asmaul husna, dia memiliki nama-nama Allah yang baik, memiliki nama-nama yang baik. Seperti hadis yang diriwayatkan hadis sahihain, yaitu innallaha ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atun ila wahidan man ahsaha dakhala jannah wa huwa witrun yuhibbul witr, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki 99 nama, 100 alias kurang 1. Nah, barang siapa yang menghitung-hitungnya itu akan masuk surga. Dia itu witir dan menyukai yang witir. Nah, lafaz bahwa witir yuhibbul witr ini itu adalah lafaz dari Ibnu Majah. Kemudian yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih kepadanya apa yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Jadi semua yang ada di bumi, yang ada di langit itu bertasbih dan memuji kepadanya. Seperti malaikat itu bertasbih kepada Allah, tetapi kita tidak mengetahui tasbih mereka. Itu makna surat dari Al-Isra ayat 44, karena ini sama pembahasan ini. Kemudian wahwal aziz, dan dia maha perkasa, yakni zatnya tidak dapat disaingi, tidak dapat dicapai. Al-Hakim, yaitu maha bijaksana dalam syariat dan ketentuannya. Pada tafsir surat Al-Hasyr ayat 24 ini, Nabi bersabda, man qala hina yusbihu salasan marratin a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Nah, barang siapa yang mengucapkan pada pagi hari 3 kali apa itu tadi, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim,
Tsumma qara'a salasa ayatin min akhir suratul Hasyr. Kemudian dia membaca 3 ayat terakhir daripada surat Al-Hasyr. Itu waqalallahu bi sab'ina alfa malakin yusalluna alaihi hatta yumsi. Itu Allah akan menjadikannya 70.000 malaikat yang bersolawat atasnya hingga sore hari. Kemudian wa in mata dzalikal yaum mata syahidan. Dan jika dia mati dalam hari itu, nah matinya itu dalam keadaan syahid. Waman qala hina yumsi kana tilkal manzilah. Dan barang siapa yang melakukan itu pada sore hari, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang sama. Menurut tafsir Tarbawi, nilai pendidikan daripada surat Al-Hasyr ini yaitu ada 3. Yang pertama, kita merasakan pengawasan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua itu, kita mengetahui bahwa seluruh pendekatan berpikir, perasaan, dan perbuatan itu berpusat pada keesaan Allah. Nah, yang ketiga itu, kita mengetahui bahwa penduduk surga dan neraka itu tidak ada persamaannya. Nah, untuk pembahasan yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Pada surat Al-Baqarah ayat 255 itu disebut ayat kursi, yaitu ayat yang paling agung. Nah, menurut tafsir Al-Misbah, di situ disebutkan 17 kali kata yang merujuk kepada Allah yang Maha Esa. Sifat-sifat yang disebutkan pada ayat ini disusun sedemikian rupa untuk menampik segala bisikan negatif yang dapat melahirkan keraguan perlindungan Allah kepada kita. Dalam buku Pandangan Ilahi, di situ disebutkan bahwa ketika kita membaca ayat kursi, pada saat itu juga kita menyerahkan jiwa dan raga kita kepada Allah dan memohon perlindungan kepadanya. Bisa jadi ketika itu iblis membisikkan kita ketika membaca ayat kursi, yaitu kata iblis itu yang dimohonkan pertolongan dan perlindungan dahulu pernah ada, tetapi kini telah mati. Tetapi Allah menampilkan dengan ayat selanjutnya, dengan penggalan ayat selanjutnya, yaitu Al-Hayy, yang artinya yang maha hidup dengan kehidupan yang kekal. Kemudian iblis membisikkan keraguan lagi, yaitu memang dia hidup kekal, tetapi dia itu tidak ikut pusing dengan urusan manusia, gitu kata iblis. Tetapi Allah menampilkan dengan ayat selanjutnya, yaitu Al-Qayyum, yang berarti dia maha terus-menerus mengurus makhluknya. Kemudian dikuatkan dengan La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, yaitu Allah itu tidak dikalahkan oleh rasa kantuk dan tidak dikalahkan oleh tidur. Jadi Allah itu selalu siap siaga, tidak seperti manusia. Tapi iblis masih bisa nih membuat bisikan negatif lagi. Iblis bilang gini, Tuhan tidak kuasa menjangkau tempat di mana si pemohon itu berada. Nah, Allah balas lagi, Allah tampilkan lagi nih, Allah sangka lagi. Allah bilang, lahu ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah itu apa yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Kemudian dikuatkan lagi sama Allah, ma'adzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Itu tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izinnya. Tapi di sini iblis masih bisa ngebantah lagi, masih bisa bikin manusia yang membaca itu ragu lagi, yaitu dengan dia bilang gini, musuh Anda memiliki rencana yang demikian rinci dan yang begitu rahasia sehingga tidak diketahui olehnya. Tapi di sini Allah menyangka lagi, yaitu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang artinya Allah itu mengetahui apa yang ada di hadapan mereka maupun yang tidak ada di hadapan mereka. Mau baik itu masa lampau
masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dan dikuatkan lagi dengan wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah, melainkan itu Allah menghendakinya. Seperti ungkapan, semakin banyak musuh, semakin banyak kita mengetahui sesuatu tentang musuh, maka semakin mudah kita mengalahkannya. Begitu pula kebalikannya, semakin sedikit musuh itu mengetahui kita, maka semakin sulit musuh melawan kita gitu. Kemudian, nah itu tuh menggambarkan hakikat agar si pemohon ini yakin dan tenang gitu. Untuk menambah ketenangan itu, Allah melanjutkan ayatnya, yaitu wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, yaitu kursinya Allah itu, singgasana Allah itu ada di bumi dan ada di langit tuh. Jadi semuanya itu atas kekuasaannya. Tetapi iblis masih bisa ngebantah lagi, masih bisa bikin keraguan lagi. Yaitu dia bilang gini, kalau demikian terlalu luas dong kekuasaan Allah, dan terlalu banyak jangkauan urusannya. Pasti Allah capek, pasti Allah bosan gitu. Tapi kata Allah enggak. Allah balas, wala ya'udzu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah tidak berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha agung. Nah, itulah kisah mengapa diturunkannya ayat kursi ini, dan mengapa ayat kursi ini dianggap sangat agung. Kemudian ada hadis dari Ubay bin Ka'ab, itu Rasulullah pada saat itu bertanya, ayat apa yang paling agung? Kemudian Ubay bin Ka'ab menyaut, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tetapi Rasul di situ mengulangi pertanyaannya, hingga Ubay menjawab ayat kursi. Kemudian Rasul itu akhirnya menjawab, selamatlah kamu dengan ilmumu gitu. Jadi ayat kursi ini menanamkan ke dalam hati pembacanya kebesaran dan kekuasaan Allah. Nilai pendidikan yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 255 ini, yaitu tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah dan tidak ada ketaatan kecuali kepada Allah. Kemudian perlunya mengimani Rasul dan segala mukjizat mereka. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, pada surat Al-Ikhlas ini Allah sangat menekankan bahwa Allah itu esa dan semua makhluknya itu bergantungan pada Allah, baik bergantungan tentang kebutuhan maupun ke sarana. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada yang setara dengannya. Nah, para mujtahid itu menyampaikan makna firman yang ayat ketiga itu dengan surat Al-An'am ayat 101, yaitu Allah itu tidak beristri, karena bagaimana dia mempunyai anak kalau misalnya dia tidak punya istri gitu. Nah, Allah yang menciptakan semua ini. Allah menciptakan makhluknya, maka tidak ada satupun, maka tidak mungkin gitu ada yang menyandinginya dari makhluknya, baik itu menyamainya maupun mendekatinya, itu tidak mungkin ada. Nah, menurut tafsir Tarbawi, nilai pendidikan dari surat Al-Ikhlas ini yaitu yang pertama, tauhid keesaan Allah. Yang kedua itu kesempurnaan Allah SWT. Allah itu benar-benar sangat amat sempurna. Yang ketiga itu ketergantungan total kita itu sangat bergantungan dengan Allah. Yang keempat itu kesederhanaan dan kecukupan. Kita harus sederhana dan harus merasa cukup dengan segala yang telah Allah kasih. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wa tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.